Pernahkah Anda bertemu atau kenal dengan seorang wanita dan menjadi dekat? Sangat dekat seperti teman lama? Atau mungkin Anda punya teman lama seorang wanita, yang rasa-rasanya kedekatan Anda sudah bisa dikatakan seperti pasangan yang sedang pacaran? Anda saling bertukar cerita, saling memperhatikan, pokoknya sangat-sangat dekat. Kemudian ketika Anda berdua sudah sangat dekat, Anda mulai merasakan getar-getar di dada, Anda melihatnya sebagai sosok yang cocok untuk menjadi pasangan Anda. Dan ketika Anda memutuskan untuk menembak si wanita, hal yang di luar dugaan Anda terjadi. Si wanita melihat Anda dan berkata, "Sorry ya saya gak bisa jadi pacar kamu, kita enakan jadi teman deh." Dan dunia runtuh. Anda ditolak. Kenapa bisa ditolak? Kan sudah sangat dekat. Menurut Anda kenapa? Yap, kira-kira seperti itu topik yang dibuka si penyiar. Kemudian SMS berdatangan, dan telepon-telepon masuk ke radio tersebut. Yang anehnya adalah SMS tersebut kebanyakan datang dari wanita. Kebanyakan mengatakan mereka mengalami hal serupa, ditembak oleh teman prianya dan entah kenapa mereka tidak mau menerimanya, dan mereka sendiri juga bingung. Seorang wanita juga menelepon ke radio tersebut. Wanita, iya saya mengalaminya. Setelah berteman lebih dari 4 tahun, belakangan ini saya memang merasakan ada yang berubah, dan tiba-tiba saya ditembak. Tapi entah kenapa saya tidak bisa menjadi pacarnya. Dia memang baik banget tapi entah deh. Penyiar, what? Udah 4 tahun? Udah sering jalan bareng kan? Wanita, iya kadang-kadang sama teman-teman, tapi kadang-kadang berdua saja, seru si anaknya. Udah enak banget, tapi entah kenapa saya gak bisa bayangin kalau jadi pacarnya. Penyiar, wah gawat juga, terus setelah kamu tolak, sikap dia gimana? Wanita, ya agak menjauh sih, tapi sekarang sih udah enggak dan normal, dan anehnya saya agak-agak bete pas tahu dia sekarang lagi deket sama cowok lain. Penyiar, nah lo, cemburu ya? Wanita, enggak sih, gak bisa dibilang cemburu, cuman bete aja sekarang dia perhatiannya agak berkurang ke saya. Penyiar, hahaha, gak mau kehilangan fans ya? That's it, sebuah topik ringan yang membuat saya membuat video ini. Topik yang sama yang pernah menjadi bahan pergulatan batin saya. Jawaban dari topik tersebut sangat mudah. Si pria sudah terlanjur terjatuh dalam zona friend. Dan lebih parahnya lagi zona best friends. Entah dari mana kita para pria diajari untuk berteman dahulu dengan wanita yang kita sukai. Kita akan sebisa mungkin mendekatkan diri dengan si target. Mencari tahu kebiasaannya lalu mungkin mencocok-cocokkan kegiatan kamu dengan dia. Mulai berusaha menyukai selera musik si target, memaksa si target bercerita tentang masalahnya biar si target melihat Anda sebagai teman yang oke. Dan ketika si target dekat dengan Anda akan merasa, wow dia udah deket banget nih, mau diajak jalan, mau disuruh curhat, gue dah tahu masalah-masalah dia. Saatnya nembak, pasti diterima. Dan tanpa Anda sadari seluruh analisa Anda salah. Anda mengira Anda masuk dalam zona potensial lover tapi yang ada Anda telah masuk ke zona best friends, or zone of death, ZOD. Sayangnya kebanyakan pria tidak sadar kalau mereka telah berada dalam ZOD ini sampai ketika mereka menyatakan perasaan dan fakta mengatakan demikian. Paling tidak ada 2 gejala yang harus Anda sadari sedini mungkin untuk menghindari ZOD ini. Dan dengan bisa menghindari gejala ini maka paling tidak ZOD tidak akan lagi menjadi masalah Anda. Yang pertama dan sudah pernah dibahas lengkap kenapa kamu akan masuk dalam support circle target Anda dan akhirnya hanya menjadi support circle seumur hidup. Saya masih ingat benar saran dari teman saya beberapa tahun lalu yang mengatakan kalau seorang pria harus banyak mendengarkan targetnya bercerita dan parahnya lagi salah satu indikator kalau wanita menyukai pria adalah ketika si wanita mulai curhat ke si pria. Sekarang rasanya saya ingin menampar pria-pria yang masih mempercayai indikator seperti itu. Yang kedua adalah ketika frekuensi Anda bertemu dengan si wanita menjadi terlampau sering dan tanpa diiringi peningkatan tenggo atau bahkan tanpa tenggo. Pernahkah Anda melakukan hal seperti ini? Anda bertemu dengan target Anda lebih dari 3x selama seminggu. Setiap malam minggu Anda selalu berusaha mengajaknya keluar bersama, kadang dia bisa kadang tidak, kemudian kadang Anda mengajaknya keluar makan malam pada hari biasa, or mungkin sekedar makan siang, yang penting Anda bisa bertemu dengannya. Dan hal ini Anda lakukan terus-menerus selama beberapa minggu. Dan ditambah tenggo yang terjadi antara Anda dan target Anda hanya terbatas pada sentuhan-sentuhan ringan, bersahabat. Anda hanya bisa menggandeng tangannya beberapa saat sebelum si wanita melepasnya, Anda hanya bisa memegang bahunya tanpa pernah melingkarkan tangan Anda di pinggangnya. Otak kecil di kepala Anda berteriak-teriak, hei dia dah mau pergi sama gue. Tetapi kenapa pegangan tangan aja susah? Tetapi otak besar Anda membantah, oh mungkin dia baru mau pegangan tangan kalau dah jadian kali. Sekarang aja dah mau diajak pergi nih 4x berturut-turut dalam seminggu, pasti dia suka sama gue. Saatnya nembak.
dan tragedi terjadi saat Anda menembaknya. Frekuensi Anda menghabiskan waktu berdua seringkali dijadikan indikator yang salah oleh banyak pria. Anda mungkin mengharapkan dengan sering bertemu maka target Anda lama-kelamaan akan menjadi sangat menyukai Anda atau mengharapkan Anda. Sayangnya kenyataannya bukan berkata seperti demikian.